Jadi gini teman-teman, ini ada satu bahasan yang cukup menarik ya. Banyak orang yang bilang atau motivator lah. Para motivator banyak menyampaikan kalimat-kalimat yang ya bagus, positif. Tetapi seringkali kalimat-kalimat ini kalau tidak dimaknai dengan baik, tidak ditelusuri, dipahami dengan baik, maka justru bisa jadi jebakan Batman. Maksudnya apa? Justru bisa menjerumuskan. Contoh di antara kalimat-kalimat yang seringkali melambungkan, tapi nanti justru bisa menjatuhkan adalah, kalau dia bisa, kamu pasti bisa. Sering ya dengar kalimat itu ya. Kalau dia bisa, kamu pasti bisa. Kalau si Fulan bisa, kamu juga pasti bisa. Kalau Pak Fatani bisa, kamu juga pasti bisa. Kalau Pak Ari bisa, kamu pasti bisa. Kalau Pak Firly bisa sukses, kamu juga bisa sukses seperti Pak Firly. Karena setiap kita punya hak yang sama untuk sukses. Kalimat ini terkesan nggak ada yang salah. Dan memang menurut saya kalimat ini benar. Tapi teman-teman semua, kita sudah sama-sama belajar ya tentang konsep prosperity. Ya, bahwa prosperity, kemakmuran, kekayaan, termasuk hal-hal yang kemudian melingkupinya, yang menjadi dasar, yaitu kebahagiaan, kerelaan, keridoan, kesabaran, memaafkan, ya, maka ini harus lebih dulu difahami, lebih dulu diinstal. Dan kita sama-sama sudah paham bahwa segala sesuatu yang tertanam kuat, ya, prosperity-nya kuat, berarti belief-nya, keyakinannya kuat. Berarti apalagi knowledge-nya, pengetahuannya memadai, cukup gitu ya. Apalagi mentalitasnya mentalitas yang kokoh, teruji, tahan banting, nggak gampang baperan gitu ya. Maka ini termasuk mindsetnya bener gitu ya, nggak bolak-balik, kadang-kadang ngaco, kadang-kadang bener, kadang-kadang ke kanan, kadang-kadang ke kiri. Ya bisa atas bawah juga, depan belakang, atau setelah naik kemudian terjatuh. Maka kalau mindsetnya demikian, ya nggak mudah. Nah, kita kembali ke bahasan tadi, Bapak Ibu Mas Mbak sekalian, setiap kita dikatakan oleh para motivator bisa sukses. Dan banyak orang sukses yang memulai dari nol. Tapi perlu difahami, kalimat ini juga harus dipahami dengan baik. Karena nolnya setiap orang itu beda. Jadi angkanya sama-sama nol. Tapi ternyata di dalam nolnya itu beda. Contoh sederhana di luaran sana. Nolnya anaknya Pak Jokowi ketika dia mulai bisnis beda dengan nolnya anak-anak muda yang lain yang bukan anak presiden, bukan anak pengusaha. Kenapa? Nol anaknya presiden, nol anaknya Pak Jokowi, dia punya privilege, ya, punya jejaring dari para pejabat, para pengusaha. Atau nolnya anak-anak pengusaha juga demikian. Sehingga ketika mereka memulai bisnis dari nol, sesungguhnya mereka nggak dari nol, betul-betul murni nol. Tapi nol itu adalah start memulai bisnis modelnya. Itu dari nol, iya. Tetapi mereka punya nilai lebih. Nah, bagaimana dengan teman-teman semua, Bapak Ibu Mas Mbak sekalian? Termasuk di bisnis kita di HNI, ya, Anda semua, saya dan kita semua. Banyak orang mengatakan, oh bisa, harusnya Anda bisa sukses seperti Pak Fatoni. Pak Fatoni memulai dari nol, iya betul. Tapi lihat dulu nilai nolnya. Bagaimana pondasi yang beliau miliki? Bagaimana mentalitas beliau sudah terlatih bertahun-tahun sebelum kemudian terjun menekuni bisnis HNI. Bagaimana keyakinan beliau terus beliau godok, beliau nempel mentor, beliau belajar, beliau sisihkan dana, beliau anggarkan, beliau agendakan untuk biaya belajar. Setelah itu, beliau sungguh-sungguh. Knowledge yang didapatkan dari proses belajar, pengetahuan yang didapatkan yang terus bertumbuh itu diaplikasikan dalam action yang nyata. Ini yang membedakan. Nilai nol itu adalah nol atau startnya seseorang melakukan kerja-kerja. Tetapi nilai yang ada di kepala dan kemudian di hati, nilainya nggak mungkin nol. Maka bagi siapapun, Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian, berapapun atau dari manapun titik kita memulai, maka kita perlu pastikan kita harus senantiasa menginstal knowledge baru, pengetahuan baru, mindset yang terus bertumbuh, benar, ya, kokoh, lurus, gitu ya.
Terus kemudian keyakinan yang semakin terhunjam kokoh. Dan ini akan menjadi satu modal penting untuk kita bertumbuh. Sehingga titik nol secara teknis kita memulai boleh jadi sama, tetapi ada hal-hal yang kemudian membedakan menjadi fondasi yang kokoh, yang membangun bisnis kita menjulang.